Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali hari ini anak-anak. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Allah perkenankan kita pada hari ini bertemu kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum pembelajaran dimulai, agar prosesnya berjalan dengan lancar dan juga penuh dengan hari ini Ibu minta KM untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin untuk berdoa, dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Doa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih kepada KM yang sudah memimpin dalam berdoa. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ibu mau absensi dulu. Siapa yang hari ini tidak masuk? Hadir semuanya? Alhamdulillah. Dan masih ingat apa yang kita pelajari pada minggu kemarin? Sujud syukur. Ada yang masih ingat apa itu sujud syukur? Iya. Luar biasa, sujud yang dilakukan apabila kita mendapatkan nikmat, kebahagiaan ataupun terhindar dari musibah. Selamat, Anda mendapatkan uang 10 juta rupiah, langsung sujud. Nah, itu masuk ke dalam sujud syukur. Sujud syukur itu hukumnya apa? Sujud syukur itu hukumnya sunnah. Nah, ternyata sujud yang disunahkan itu bukan hanya sujud syukur saja, masih ada beberapa sujud yang lain. Salah satunya pernah kalian dengar mengenai sujud sahwi? Ya, kalian suka tidak meninggalkan sholat? Tidak? Benar tidak? Apa yang paling susah dalam melakukan sholat? Kita sholat gitu. Pernah tidak kalian lupa ketika sholat itu, lupa bacaannya, lupa sudah rakaat keberapa? Pernah tidak kalian ragu, tadi saya membaca Al-Fatihah tidak ya? Tadi saya duduk di antara dua sujud tidak ya? Pernah tidak kalian seperti itu? Pernah. Nah, apa yang kalian lakukan untuk permasalahan keraguan tersebut? Mengulangi sholat. Siapa yang melanjutkan sholat? Bilang melanjutkan sholat. Jadi ada yang mengulang dari awal, ada yang melanjutkan. Nah, ternyata anak-anak, kita tidak perlu mengulang kembali sholat karena Allah sudah memberikan jalan keluar untuk hal tersebut, yaitu dengan sujud sahwi. Pernah mendengar sujud sahwi? Belum. Nah, hari ini kita akan belajar banyak mengenai sujud sahwi. Oke, jadi hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah kalian mengetahui pengertian dari sujud sahwi. Yang kedua, mampu menganalisis sholat yang memerlukan di dalamnya sujud sahwi. Nah, apakah sholat ini perlu dilakukan sujud sahwi? Apakah sholat ini tidak perlu melakukan sujud sahwi? Jadi tujuan pembelajarannya adalah kalian mampu menganalisis kesalahan. Terus yang ketiga, kalian mampu menilai kondisi yang memerlukan dilakukannya sujud sahwi. Yang terakhir adalah mampu mengidentifikasi langkah-langkah sujud sahwi dari awal sampai akhir seperti apa. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran mengenai sujud sahwi, sebelumnya Ibu akan melakukan pretest dulu. Beri nama,
dan juga kelas. Anak, udah beres pretestnya? Udah. Baik, yang sudah silahkan bawa ke depan hasilnya. Sekarang ini terkait sujud syahwi, kalian simak dahulu materi yang ada di video. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan di akhir salat atau setelahnya karena adanya kekurangan, baik dengan meninggalkan apa yang diperintahkan atau mengerjakan apa yang dilarang tanpa sengaja. Hukum sujud sahwi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagi kalian kelompok menjadi 3 kelompok. Lalu ibu akan memberikan permasalahan yang harus kalian pecahkan terkait sujud sahwi baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Nah, silakan kalian sekarang duduk menurut kelompok masing-masing. Duduknya sudah berkelompok sesuai dengan kelompok masing-masing. Baik, ibu akan memberikan beberapa kasus contoh mengenai sujud sahwi yang harus kalian pecahkan. Ini ada 3 kasus di sini, masing-masing kelompok memecahkan 1 kasus. Kasus pertama Ferdi, kasus kedua Gilang, kasus ketiga itu oleh kelompok Aura ya. Nah, sebelumnya ibu akan membacakan dulu, lihat. Kasus pertama ini akan dijawab oleh kelompok 1, yaitu kelompok Ferdi. Kasusnya adalah Siti sedang melaksanakan sholat subuh. Setelah takbiratul ihram, nah takbiratul ihram, bagaimana takbiratul ihram itu? Allahu Akbar ya. Setelah melaksanakan takbiratul ihram, Siti melanjutkan sholat tanpa membaca doa iftitah. Doa iftitah itu seperti apa? Ya, Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro dan seterusnya. Siti cuma lupa. Nah, Siti baru menyadari hal ini di rakaat yang kedua. Apakah sujud sahwi diperlukan dalam kasus ini? Nah, kasus ini jelaskan alasannya. Yang kedua, apa langkah-langkah yang harus diambil oleh Siti setelah menyadari kesalahannya? Kalaupun misalkan Siti harus melaksanakan sujud sahwi, itu yang ketiga, bagaimana cara melaksanakan sujud sahwi yang benar dalam hal ini? Itu untuk kelompok 1. Sekarang kita lihat untuk kelompok 2. Rakaat. Kita juga seringnya seperti itu. Ini sudah berapa rakaat ya? 3 atau 4? 3 atau 4 hari. Kok baru sadar setelah melakukan salam? Dia sadar setelah melakukan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Nah, pertanyaannya, apakah sujud sahwi diperlukan dalam kasus Riko ini? Kalau iya, mengapa? Nah, yang kedua, apa langkah yang harus diambil oleh Riko? Yang ketiga, kalau misalkan Riko harus sujud sahwi, bagaimana caranya menurut aturan fikih? Ya, itu harus dijawab oleh kelompok Gilang. Sekarang kelompok yang ketiga. Ini ya kelompok Aura yang ketiga. Lina mulai sholat maghrib, tetapi setelah beberapa detik merasa tidak yakin apakah dia mengucapkan takbiratul ihram atau tidak. Dia mengucapkan Allahu Akbar atau tidak, langsung aja seperti ini. Nah, Lina segera mengingat bahwa ia mungkin lupa melakukannya. Tapi walaupun begitu, cenah terus Lina meneruskan sholatnya tanpa mengulang takbiratul ihram. Tugasnya adalah apakah sujud sahwi diperlukan dalam kasus Lina? Yang kedua, apa yang harus dilakukan Lina jika ia sadar bahwa ia tidak melakukan takbiratul ihram dengan benar? Yang ketiga, apabila perlu sujud sahwi, bagaimana langkah-langkahnya? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan boleh angkat tangan. Kasus pertama, kasus kedua, kasus ketiga, silahkan diskusikan, ngobrol apa yang harus dilakukan dari peristiwa-peristiwa tersebut. Sok, tulis jawabannya, nanti ibu akan memeriksa hasil jawaban kalian. Salah satu dari kalian akan menjawab di depan kelas. Sekarang pilih siapa salah satu teman di antara teman sekelompoknya yang akan membacakan hasil dari diskusi kita kali ini. Berarti kelompok 1 1 orang, kelompok 2 1 orang, kelompok 3 1 orang. Perwakilan satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mendiskusikan hasil diskusi kami
tentang kasus 1. Lupa membaca doa iftitah. Pertanyaan nomor 1. Apakah sujud sahwi diperlukan dalam kasus ini? Jelaskan alasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin memperwakilkan hasil diskusi dari kasus 2. Untuk kelompok 2 ada yang mau ditanyakan atau sudah mengerti? Sudah? Nah, sekarang kita masuk ke kelompok 3. Silakan siapa perwakilan dari kelompok 3? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kasus 3 yaitu lupa takbiratul ihram. Pertanyaan pertama, apakah sujud sahwi diperlukan dalam kasus ini? Jelaskan alasanmu. Jawabannya tidak. Sujud sahwi tidak diperlukan karena takbiratul ihram adalah rukun dalam salat. Jika Lina lupa mengucapkannya, salatnya batal. Dalam hal ini, sujud sahwi tidak bisa digunakan untuk memperbaiki kekurangan rukun salat yang membatalkan salat. Pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan Lina jika ia baru sadar bahwa ia tidak melakukan takbiratul ihram dengan benar? Jawabannya, Lina harus menghentikan sholatnya karena takbiratul ihram adalah rukun yang sangat penting dan jika terlupakannya, sholatnya dianggap batal. Lina harus mengulangi sholat dari awal dengan memperbaiki niat dan melakukan takbiratul ihram dengan benar. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan langkah-langkah yang harus diambil Lina untuk memperbaiki kesalahannya dengan sujud sahwi. Jawabannya, dalam kasus ini, sujud sahwi tidak bisa memperbaiki sholat yang batal karena kesalahan rukun. Oleh karena itu, Lina harus mengulangi sholat dari awal dengan benar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mengerti? Jadi tadi bisa diperbaiki dengan sujud sahwi, bisa diperbaiki sujud sahwi. Menurut menurut kelompok Aura untuk kasus yang ketiga ini tidak bisa memakai jalan keluar sujud sahwi karena katanya apa? Termasuk rukun dalam sholat. Jadi kalau rukun tertinggal maka sholatnya batal. Makanya dalam hal ini tidak ada jalan lain kecuali mengulang. Itu ada pertanyaan lain? Sudah cukup jelas? Ya, silakan kalian duduk dulu ke ke tempat masing-masing seperti tadi, itunya kondisi duduknya. Sekarang sebelum lanjut ke kesimpulan pembelajaran, Ibu akan memberikan post-test dulu ya terkait pemahaman kalian setelah mendapatkan materi terkait sujud sahwi. Silahkan dijawab, ini ada 7 soal. Kalian jawab menurut apa yang telah dipelajari tadi. Sudah selesai? Silakan bawa jawabannya ke sini. Konsentrasi. Kenapa Ibu melihat kalian sudah loyo hari ini? Mau ice breaking dulu? Mau. Berdiri dulu semuanya. Silakan siapkan 1 buah pulpen di meja. Instruksinya adalah kalian ini melatih fokus ya. Ada 3 kata yang akan Ibu sebut. Yang pertama, sekat. Kalau Ibu menyebut sekat, kalian tangannya seperti ini. Tahu sekat? Pembatas ya, sekat. Kalau Ibu bilang sikut, kalian sikut ke samping seperti ini. Kalau Ibu bilang sikat, ambil pulpennya. Jadi pulpennya hanya 1, rebutan ya. Berarti yang bisa berhasil membawa pulpen dia yang paling fokus ke kertas. Kita coba ya. Coba. Wih, handai kalau sekat bagaimana? Ya, kalau sikut
Kalau sikat, ya. Sikut. Sikut. Sikat. Sekali lagi. Latihan dulu, nanti yang ketiga itu baru. Sikat. Halo, aku Yandai. Sekat. Sikut. 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 Sekat. Sikat. Udah tepuk tangan untuk semuanya. Akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Apa yang kalian dapat? Materi pelajaran kali ini apa yang dimaksud dengan sujud sahwi itu? Sujud yang dilakukan apabila kita melakukan kesalahan di dalam sholat, baik adanya penambahan ataupun adanya pengurangan yang tidak sengaja, ya. Terus bagaimana hukum sujud sahwi? Sunnah. Hukum sujud sahwi itu sunnah. Lalu apa bacaannya ketika sujud itu dilakukan? Yang pertama bisa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, bisa juga subhana rabbiyal a'la, bisa juga subhana man la yanamu wa la yasfu. Nah, harus ingat ya, karena kita sering merasa lupa ketika sholat. Ternyata sujud sahwi itu dibagi menjadi dua keadaan. Satu, sujud sahwi dalam sholat. Dua, sujud di luar sholat. Tadi kalian sudah memecahkan kasusnya. Yang ada, yang ingat masih di dalam sholat berarti dilakukan sebelum melakukan salam terakhir. Hamidum majid. Nah, langsung sujud. Kalau misalkan ingat ya sesudah melaksanakan sholat, itu pas kita ingat langsung dikerjakan sujud sahwinya. Mengerti? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Alhamdulillah, luar biasa sekali untuk hari ini. Kalian begitu bersemangat. Ibu mengucapkan terima kasih karena kalian sudah berusaha sebaik mungkin mengikuti materi mengenai sujud sahwi. Untuk minggu depan kita akan belajar terkait sujud tilawah. Baiklah anak-anak, pertemuan kita untuk pembelajaran pendidikan agama Islam terkait sujud sahwi dicukupkan sekian. Mudah-mudahan materi kali ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ibu masih ada kelas di kelas yang lain, sambil menunggu jangan berisik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.